Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pelajar, perkenalkan nama saya Muti Sutriani dari kelas 10 DKV. Pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi di industri dan dunia kerja serta isu global pada bidang DKV. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu 1. Perkembangan proses produksi industri kreatif. 2. Desain komunikasi visual dalam industri 4.0. 3. Teknologi digital desain komunikasi visual dalam industri. 4. Desain komunikasi visual di era kemajuan teknologi industri. Dan yang terakhir yaitu konsep industri hijau. 1. Perkembangan proses produksi industri kreatif. Dengan adanya industri kreatif di Indonesia saat ini telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Salah satunya pada bidang desain komunikasi visual merupakan satu dari 4 subsektor ekstrak yang mengalami pertumbuhan sangat pesat karena desain komunikasi visual memiliki peranan penting dan mampu memberikan dampak besar terhadap subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan adanya mengasah industri kreatif yang dapat menghasilkan sebuah karya alam memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain contoh industri, sebuah karya disebutkan di atas ada industri-industri lain yang sedang trending saat ini, yaitu seperti YouTuber, perfilman, fotografi, periklanan, dan selebgram. 2. Desain komunikasi visual dalam industri 4.0. Kalian sering mendengar istilah revolusi 4.0 bukan? Revolusi industri merupakan suatu perubahan besar terhadap bagaimana manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi sebuah barang. Adanya revolusi industri berawal dari terjadinya fenomena pada tahun 1750 sampai 1850. Saat itu telah terjadi perubahan besar pada bidang pertanian, transportasi, dan teknologi. Secara umum, istilah revolusi teknologi memanfaatkan komputer dan robot sebagai salah satu dasar dari perkembangan teknologi. Perubahan teknologi juga mempengaruhi besar pada bidang desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual sering juga disebut dengan desain grafis. Desain grafis merupakan turunan dari seni murni. Terkait dengan adanya desain grafis yang dimana pada masa revolusi industri dikerjakan oleh para seniman. 3. Teknologi digital desain komunikasi visual dalam industri. Peralihan dan penggunaan teknologi visual dalam industri telah melalui jalan yang panjang, kemudian menghentikan teknologi analog dan manual sehingga bisa menghasilkan proses produksi yang lebih efisien dan bermutu tinggi hasilnya. Peralatan yang sebelumnya menggunakan teknologi analog beralih menggunakan komputer, kamera, foto, dan video, digital printer, digital, digizer, gawai digital, media publikasi digital, dan sebagainya. Teknologi digital dalam industri desain komunikasi visual meliputi penggunaan software komputer dalam membuat desain. Sebelum berkembangnya komputer, gambar desain masih dibuat secara manual mulai dari proses sketsa hingga finishing. 4. Desain komunikasi visual di era kemajuan teknologi industri. Kemajuan era teknologi industri memberikan kemudahan dalam memproduksi media desain komunikasi visual di berbagai bidang. Pemanfaatan teknologi industri yang lebih bisa memberikan hasil yang lebih baik dan konsisten pada produknya. Dengan adanya kemajuan teknologi, industri juga diharapkan tidak banyak ketertinggalan pada kualitas karya desain komunikasi visual saat ini, sehingga mampu bersaing dengan industri lainnya. Desain komunikasi visual yang pada awalnya hanya membahas keahlian dan kompetensi teknis yang tinggi secara manual pada produksi media publikasi harus bisa berkembang dengan adanya perubahan pada teknologi industri. Industri periklanan awalnya bergerak pada produksi media ini bawah dan atas secara konvensional dan analog. Sekarang harus bisa membuat perencanaan media secara non-konvensional. Konsep industri hijau, produksi dan industri melalui suatu siklus dari bahan material industri hingga menjadi barang jadi sebagai outputnya. Siklus industri terdiri dari 1. Tahap praproduksi terdiri dari perencanaan produksi dan persiapan sumber daya produksi baik manusia maupun material. 2. Tahap produksi terdiri dari alur utama proses produksi di mana terjadi proses pengolahan materi produksi hingga menjadi bahan jadi dengan menggunakan peralatan sesuai dengan tata sistem operasional produksi yang berlaku. Dan yang ketiga, tahap pasca produksi terdiri dari proses pengakhiran seperti uji kelayakan, pengemasan produk, dan pengiriman atau distribusi produk. Sekian tanggapan dari saya. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.